beri keselamatan, beri kesempatan. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Haleluya, haleluya. Shalom. Selamat datang di rumah Tuhan. Saya mau coba kita lambaikan tangannya yang di atas duluan. Haleluya. Yang di bawah. Amin. Saya percaya kita semua penuh dengan sukacita datang ke tempat ini. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan dan menyembah Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Mari kita masuk terlebih dahulu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur. Bahkan Bapa, tidak ada alasan bagi kami untuk kami tidak bersyukur. Karena Engkau layak menerima pujian. Kami sudah mengalami Tuhan. Bahkan merasakan kebaikan demi kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hingga saat ini Bapa, kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Dengan penuh sukacita. Karena Engkau sudah mengasihi kami. Engkau membebaskan kami. Puji nama-Mu Tuhan. Biarlah pagi ini Roh Kudus memimpin dari awal sampai berakhirnya. Dan nama-Mu yang dipuji dipermuliakan. Haleluya, haleluya. Kami siap memuji memuliakan nama-Mu. Amin. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan Allah kita. Kita mau bersyukur. Mari kita sambil puji tangan kita. Haleluya. Yang di atas maupun yang di bawah, mari kita bertepuk tangan puji Tuhan. Kami datang membawa pujian bersama, memuji-Mu Tuhan. Karena Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa. Haleluya. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan.
hati dan kita mau katakan, amin. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, Gloria. Amin. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Allah kita dahsyat, amin. Kita tetap berdiri, kita tetap mau memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita ceritakan kemuliaannya. Kita yang sudah mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Kita merasakan kebaikan Tuhan. Kita mau bersaksi tentang kemuliaannya di antara segala bangsa. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya. Mari kita dulu memuliakan Tuhan dengan hati kita, dengan ucapan syukur. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Amin. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, Dia lebih dahsyat dari segala Allah. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji, kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Amin. Mari kita tetap bertepuk tangan, kita muliakan Tuhan, Dialah yang hidup dalam kehidupan kita. Amin.
fokus untuk memuji muliakan nama Tuhan. Walau kita ada saat ini, semua karena kasih anugerah Tuhan. Dalam keadaan apapun, dalam setiap musim kehidupan, bahkan setiap masalah apapun, kita tahu kita ada dalam tangan Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selalu.
Kami siap Bapa mendengarkan isi hati-Mu. Apa yang menjadi keinginan-Mu bagi kami pada pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuskah yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja. Berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Ya Tuhan, Kau berdaulat atas hidup kami. Dan Tuhan, kami percaya Kau memegang kehidupan kami. Dan Tuhan, setiap hari, semakin hari Kau membentuk pribadi kami menjadi pribadi yang semakin takut akan Tuhan dan semakin serupa dengan Tuhan. Tuhan, pada saat sekarang ini kami akan mendengar firman Tuhan. Tuhan, pimpin pemberitaan firman Tuhan ini dari awal hingga akhirnya. Mampukan hamba-Mu yang memberitakan pemberitaan firman Tuhan ini. Kiranya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini berasal daripada hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang hidup. Amin. Silakan duduk, jemaat yang terkasih. Iya, hari ini saya menggantikan harusnya Pak Abram. Jadi nggak biasanya saya pembicara dalam berkhotbah di minggu yang bukan minggu pertama gitu. Biasa kan jadwal harusnya pembicara dari dalam di minggu yang pertama, tapi ini saya ngisi di minggu ketiga karena harusnya jadwal itu jadwal Pak Abram. Tapi berhalangan jadi saya menggantikan. Dan ya hari ini kita mau
membahas mengenai level up ya, jadi meningkat gitu ya. Dan ya sorry saya nggak pakai, biasanya saya juga pakai dasi, pakai kemeja gitu ya. Tapi saya pakai kaos hari ini ya, karena memang saya aslinya anak band saudara-saudara. Jadi lebih nyaman ya kalau pakai jas resmi pakai dasi gitu. Itu sebenarnya mami yang minta gitu. Oh setiap minggu pertama mesti pakai dasi. Ya nggak apa-apa, itu hal yang baik juga sih gitu, dan ya. Tapi kalau saya lebih nyaman, lebih nyantai kayak gini sih, pakai Keds atau jeans kayak gitu. Ya. Oke, ya kita hari ini mau membahas mengenai level up gitu ya. Dan kita dalam bulan ini kita full saudara-saudara membahas mengenai stewardship gitu ya, penata layanan, pengelola yang baik, yang ini berkaitan erat dengan perumpamaan Tuhan Yesus mengenai talenta yang ada di Matius 25. Dan bulan ini kita full membahas mengenai penata layanan ini gitu ya, stewardship. Dan ya, berbicara mengenai pengelola yang baik, stewardship gitu ya. Ya mungkin kita pikir kayak, oh ya ini Tuhan Yesus mengajarkan di Matius 25 gitu ya, di Tuhan Yesus mengajarkan di perumpamaan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang seorang tuan yang pergi dan memberi talenta kepada hamba-hambanya. Tetapi saudara-saudara, mengenai pengelola yang baik, mengenai Tuhan memberikan tanggung jawab kepada manusia, itu Tuhan enggak pas Tuhan Yesus ngasih perumpamaan itu. Tetapi semenjak awal penciptaan, semenjak manusia diciptakan, semenjak manusia ada di muka bumi ini, Tuhan sudah memberikan kepada manusia itu tanggung jawab. Dan Tuhan sudah Tuhan sudah menugaskan kepada manusia untuk mereka menjadi pengelola dari apa yang Tuhan sudah percayakan kepada manusia. Ya, di Kejadian 1 ayat 28, Allah memberkati mereka lalu berfirman kepada mereka, beranak cuculah bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Manusia disuruh untuk apa? Untuk menaklukkan bumi dan berkuasa atas ciptaan-ciptaan yang lain, saudara-saudara. Jadi konsep manusia mengelola atau itu sudah ada semenjak awal penciptaan, semenjak Adam dan Hawa, manusia pertama. Tuhan sudah memberikan perintah kepada manusia untuk apa? Tuhan taruh manusia di Taman Eden dan manusia dipercayakan untuk apa? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi semenjak awal penciptaan manusia ditugaskan Tuhan untuk bekerja, saudara-saudara. Dan mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada manusia. Dan gak cuman itu, kalau kita baca di Kejadian di kisah penciptaan itu, Tuhan juga memerintahkan manusia untuk apa? Untuk memberi nama kepada semua makhluk hidup yang ada. Dan itu berbicara soal apa, saudara-saudara? Itu sebenarnya adalah taksonomi. Taksonomi itu ilmu ilmiah gitu ya, maksudnya klasifikasi, memberi nama gitu. Jadi semenjak awal penciptaan, Tuhan sudah mempercayakan manusia untuk bekerja dan mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan kepada manusia. Nah, dalam bulan ini kita membahas mengenai bagaimana kita menjadi pengelola yang baik gitu ya. Dan hari ini khususnya kita mau belajar bagaimana caranya kita dapat meningkatkan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita dan kita dapat
meningkatkan hal tersebut menjadi lebih baik lagi, saudara-saudara. Ya, dalam hidup ini mungkin Tuhan memberikan banyak kepercayaan kepada kita gitu ya. Dalam kita khususnya mungkin kita bekerja, itu Tuhan sedang mempercayakan sesuatu kepada kita. Pada saat kita melakukan tanggung jawab kita sebagai kepala rumah tangga atau sebagai pelayan di gereja, itu berbicara tentang tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Tuhan ingin kita meningkatkan apa yang Tuhan sudah beri kepada kita. Dan bagaimana caranya kita meningkatkan hal tersebut, saudara-saudara. Ya, ini adalah Malcolm Gladwell gitu ya. Ini dia seorang jurnalis dari Kanada dan dia mengatakan, dia punya teori seperti ini. Dia punya teori mengenai 10,000 hours rule. Jadi peraturan 10.000 jam. Apa itu peraturan 10.000 jam? Jadi menurut si Malcolm Gladwell ini, dia bilang peraturan 10.000 jam mengatakan kalau kamu lihat pada bidang apa saja yang memerlukan kognitif yang kompleks gitu ya. Dari bermain catur sampai dokter operasi saraf, kita dapat melihat pola yang konsisten. Kalau kamu nggak bisa baik pada sesuatu bidang, kecuali kamu berlatih selama 10.000 jam. Kurang lebih itu 10 tahun. Kalau kita berlatih 4 jam sehari. Nah ini Malcolm Gladwell punya teori. Jadi untuk menjadi baik dalam satu bidang, dia katakan butuh waktu 10.000 jam untuk apa? Untuk berlatih pada bidang itu gitu. Dan dia juga bilang butuh 10.000 jam untuk menguasai segala hal gitu. Waktu yang digunakan menuju kepada pengalaman dan pengalaman menuju kepada kompetensi gitu ya, profisiensi. Dan semakin kompeten kita, semakin berharga juga kita. Ini si Malcolm Gladwell yang bilang, dan dia bilang ya 10.000 jam lu mau jago dalam hal apapun, minimal butuh waktu 10.000 jam untuk kita berlatih di bidang area tersebut gitu ya. Misalnya kita mau menjadi seorang pesepak bola yang baik, ya kita butuh waktu yang lama untuk berlatih, untuk kita dapat menguasai sepak bola gitu. Dan itu berlaku untuk bidang-bidang yang lain ya saudara-saudara. Jadi kalau paduan suara berlatih seminggu 2 jam, untuk benar-benar jago 10.000 jam butuh berapa tahun tuh? Sen? Nah, kalau seminggu 2 jam, 10.000 jam itu kurang lebih 1 abad saudara-saudara baru jago ya. Jadi mungkin nanti kita tambah latihan ini ya, jam latihan paduan suara boleh ya? Enggak bercanda. Ya. Tahun lalu kurang lebih tahun lalu ya saudara-saudara. Aku temenin waktu mama sakit yang dia ke diagnosa kanker tahun lalu. Ya aku temenin mama ke Penang dan aku lupa nih pasnya kapan, tapi ada satu momen aku jalan balik dari rumah sakit mau ke apartemen gitu, dan di dalam perjalanan itu aku naik Grab gitu kan. Dan aku ini tiba-tiba supir Grabnya sih yang ngajak ngobrol, karena jujur ya waktu itu aku gak terlalu semangat untuk ngobrol karena ia lagi ngurusin mama yang sakit, lumayan capek gitu dari rumah sakit bolak-balik. Dan waktu itu perjalanan dari rumah sakit pulang ke apartemen ketemu satu supir Grab dan dia ngobrol gitu, dia tanya gitu, menurut tuh kalau buat berhasil gitu gimana sih caranya, maksudnya
Dan dia nanya banyak gitu ya, kerjaannya apa lah, ngapain aja udah gitu ya. Cerita banyak udah gitu, dia ngobrol soal kayak untuk berhasil dalam satu pekerjaan atau berhasil dalam hidup, lu mesti gimana ya? Aku langsung dia bilang, iya lu mesti kerja keras lah gitu. Mesti kerja keras, mesti setia dalam apa yang kita lakukan gitu dan kerja keras. Habis itu tiba-tiba si supirnya ini bilang, lu pernah dengar yang namanya smart work gak? Smart work. Oh iya, tahu gitu. Cuman aku nggak terlalu pengen ngobrol gitu. Dan akhirnya dijelasin gitu ya. Oh iya, ternyata dia mungkin baru baca buku mengenai smart work ini. Maksudnya smart work ini apa saudara-saudara? Jadi ya mungkin kita mengenal selama ini konsep kita mesti bekerja dengan keras gitu ya. Bekerja dengan keras. Tapi ternyata juga untuk berhasil dibutuhkan juga untuk bekerja dengan pintar, bekerja dengan pemikiran yang baik gitu ya. Jadi dalam melakukan pekerjaan kita nggak sekedar melakukan kerja dengan menghabiskan tenaga kita tanpa dilandasi dengan pemikiran yang baik. Jadi ada hard work, ada juga smart work. Pertanyaannya ini mana yang lebih baik gitu ya? Bekerja dengan otak atau bekerja dengan tenaga gitu? Bekerja dengan sepenuh tenaga atau bekerja dengan kepintaran kita gitu. Nah saudara-saudara, sekarang kita mau masuk kepada apa yang Alkitab katakan. Mengenai level up ini. Bagaimana kita dapat meningkatkan, memultiplikasikan apa yang Tuhan sudah beri kepada sama kita. Dan kita dapat mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan itu dengan baik. Sampai apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita itu mengalami peningkatan. Apa kata Alkitab mengenai ini saudara-saudara? Ya ini berarti kita mesti naik gitu ya. Nah saudara-saudara, kalau rumusan Alkitab, ini agak unik nih. Tapi kita coba dengar ya. Kalau rumusan Alkitab saudara-saudara, untuk kita meningkat, kita harus turun saudara-saudara. Rumusan Tuhan untuk kita ditinggikan, kita mesti merendahkan diri saudara-saudara. Ya, di Lukas 14 ayat 11 dikatakan seperti ini. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, barang siapa merendahkan diri ia akan ditinggikan. Kenapa Allah begitu meninggikan Yesus? Karena Tuhan Yesus merendahkan dirinya dan dia taat sampai mati saudara-saudara. Dan pada saat murid-murid bertanya sama Tuhan, siapa yang terbesar di kerajaan surga? Apa Tuhan bilang? Tuhan bilang, siapa yang merendahkan dirinya seperti anak kecil. Jadi rumusan Tuhan untuk kita naik itu justru turun saudara-saudara. Nah ini counterintuitif gitu ya, maksudnya berlawanan dengan apa yang menjadi naturnya manusia. Karena ya kita tentu pengen, wah kalau naik ya naik gitu ya, maksudnya kita pengennya hebat gitu kan. Tapi rumusan Tuhan untuk kita meningkat, kita mesti merendahkan. Nah, kalau kita balik ke Matius 25 yang perumpamaan tentang talenta itu. Nah ini reaksi hamba yang menerima 1 talenta dan yang menguburkannya di tanah gitu. Dia bilang, Tuan, aku tahu bahwa Tuan itu adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuan tidak menabur, dan yang memungut dari tempat di mana Tuan tidak menanam. Saudara-saudara, hamba yang dapat 1 talenta ini,
ini sebenarnya dia ini sedang tinggi hati, saudara-saudara. Dia ini sedang tinggi hati. Kenapa? Karena dia ngerasa dia nggak pantas buat cuman dapat 1 talenta doang. Dia ngerasa dia harusnya gue dapat 5 talenta. Harusnya gue dapat 2 talenta. Tetapi ya Tuhan memberi masing-masing hamba ini menurut apa? Menurut kesanggupannya. Tetapi orang yang dikasih 1 talenta ini, dia tidak memiliki kerendahan hati untuk menerima 1 talenta tersebut dan bertanggung jawab atas apa yang Tuhan sudah kasih sama dia. Dia ngerasa, wah gue mesti dapatnya sama seperti yang sebelah dong. Harusnya gue dapat 5 nih. Enggak, maksudnya lu jahat Tuhan, lu kejam dan ya dia nggak terima gitu. Makanya saudara-saudara dibutuhkan kerendahan hati. Kerendahan hati untuk apa? Untuk kita dapat bertanggung jawab, melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita saudara-saudara. Karena kalau kita nggak rendah hati, ya mungkin kita nggak akan puas dengan apa yang kita dapat gitu ya. Dan mungkin kita akan malas-malasan mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Nah oke. Sekarang kita akan belajar kerendahan hati dari ini kemarin aku juga udah bahas di kaum ibu tapi gak apa-apa kita ngulang lagi. Di Amsal saudara-saudara. Kita akan melihat mengenai kerendahan hati ini di Amsal. Di Amsal dikatakan gini saudara-saudara. Ingat tadi ya yang aku bahas soal smart work sama hard work ya. Jadi smart work dan hard work. Smart work itu ya kita bekerja, tapi kita juga bekerja dengan hikmat kita, dengan kepintaran kita. Jadi nggak cuman bekerja dengan tenaga dan bekerja semata-mata dengan tenaga kita, tapi kita juga bekerja dengan pikiran kita. Tahu gak kenapa? Ini ya, coba ya, maksudnya Tuhan kasih tugas ini loh saudara-saudara. Taklukkanlah itu, taklukkan apa? Bumi. Dan berkuasa atas segala binatang pokoknya semua makhluk hidup. Kira-kira kita bisa gak sih menaklukkan makhluk hidup yang lain? Maksudnya kalau menaklukkan hidup itu dengan kekuatan, ya ini saya kasih contoh aja, maksudnya lu lawan beruang aja deh gitu. Ketemu beruang gitu, taklukkanlah itu gitu. Taklukkan beruang gitu, kira-kira bisa gak saudara-saudara? Enggak ada harapan saudara-saudara. Taklukkanlah singa gitu. Atau taklukkanlah gunung. Gimana cara lu menaklukkan bumi ini? Gimana caranya saudara-saudara? Enggak semata-mata dengan tenaga kita. Tapi Tuhan kasih apa yang Tuhan kasih pegang palanya gitu ya. Tuhan kasih kepintaran gitu. Tuhan kasih otak buat kita bisa mikir, kita memiliki rasio gitu ya. Dan kita bisa menguasai bumi ini dengan apa? Dengan kepintaran manusia gitu ya. Oke. Nah, oke, balik ke tadi. Oh ya. Jadi di Amsal, ya kalau di Amsal di pasal 1 dibilang awal takut akan Tuhan itu permulaan pengetahuan gitu. Dan di Amsal 9 dikatakan sama aja gini. Permulaan hikmat adalah apa? Takut akan Tuhan. Oke, ini nanti kita lihat ya. Hikmat, jadi hikmat awal mulanya ada di takut akan Tuhan. Dan di Amsal 11 dikatakan seperti ini saudara-saudara. Jikalau keangkuhan tiba juga cuma. Tetapi hikmat ada pada orang yang apa? Rendah hati. Dikatakan hikmat itu ada pada orang yang rendah hati. Jadi kita lihat ya saudara-saudara. Di Amsal 22 dikatakan kayak gini. Ini ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan.
Ini ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan itu apa? Kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kalau di Amsal 3 gitu ya. Ya kalau misalnya kita biasanya doa ulang tahun gitu ya. Kekayaan ada di tangan kanan dan umur panjang ada di tangan kanan dan kekayaan dan kehormatan ada di tangan kiri. Itu berbicara soal apa saudara-saudara? Apakah berbicara soal orang yang ulang tahun gitu? Enggak, itu adalah berkat daripada orang yang berhikmat. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan dan kehormatan ada di tangan kiri. Itu berbicara mengenai berkat orang yang berhikmat. Itu di Amsal 3 ya. Dan di sini dikatakan, hikmat itu takut akan Tuhan. Dan hikmat ada pada orang yang rendah hati. Jadi kuncinya saudara-saudara, kuncinya yang kita mesti perhatiin untuk mendapatkan hikmat itu adalah kerendahan hati. Dan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan sama seperti ganjaran orang yang berkat orang yang memiliki hikmat, yaitu kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Nah, kalau kita pikir-pikir ya saudara-saudara, kenapa kok lu rendah hati tapi bisa kaya gitu ya? Lu rendah hati bisa dapat hormat dan lu rendah hati bisa dapat kehidupan. Saudara-saudara, ya kalau dari pengalaman hidup mungkin kita tahu gitu, orang yang memperoleh kekayaan gitu ya, dari yang sebelumnya nggak kaya menjadi kaya. Ini ngomongnya beda ya, kalau yang kaya dari lahir udah dimakannya dari sendok perak atau emas gitu ya, beda lagi ya. Tapi ini berbicara mengenai orang yang enggak memiliki dan akhirnya memiliki kekayaan. Itu membutuhkan kerendahan hati untuk dia Untuk dia belajar saudara-saudara. Untuk dia belajar bagaimana caranya mencari duit, bagaimana caranya bekerja. Dan butuh kerendahan hati untuk dia dapat setia dalam hal-hal yang kecil sampai dia dipercayakan lebih dan lebih lagi sampai memperoleh kekayaan saudara-saudara. Jadi dibutuhkan kerendahan hati, dibutuhkan kerendahan hati untuk seseorang itu mau belajar saudara-saudara. Kalau dia ya nggak rendah hati gitu ya, dia oh ya gue bisa, gue nggak usah belajar gitu. Ya nggak ada peningkatan. Orang mengalami peningkatan kalau dia belajar saudara-saudara. Mau belajar bisnis, mau belajar apapun gitu, kalau dia merendahkan diri, mau belajar, itu baru orang mengalami peningkatan. Kalau dia ngerasa, oh ya gue pinter lah, gue bisa gitu. Ya udah segitu aja ilmunya gitu. Jadi untuk mengalami peningkatan, perlu kerendahan hati untuk Untuk belajar saudara-saudara. Dan juga dikatakan kehormatan gitu ya. Kok bisa orang rendah hati dapat kehormatan? Orang hormat kepada orang lain, biasanya kalau saudara? Mungkin kalau orang itu tersebut kaya gitu ya, atau orang tersebut mempunyai skill yang baik gitu. Skill apapun itu ya, mungkin main musik yang bagus, nyanyi yang bagus, atau dia bisa gitu. Menari yang hebat, orang mungkin dapat hormat gitu. Tetapi saudara, itu kalau dalam level personal gitu ya, kita udah kenal orang tersebut, apa yang bikin kita hormat sama dia saudara-saudara? Hormat itu didapat kalau kita menghormati orang lain saudara-saudara. Kita mau menerima hormat dari orang lain kalau kita menghormati orang itu terlebih dahulu saudara-saudara. Maupun kita kaya gitu ya, punya uang, tapi kalau kita nggak hormat, kita menganggap remeh orang lain dan gak hormat terhadap orang lain. Ya mungkin di depan dia hormat-hormat aja, cuman di belakang apakah dia tetap hormat itu saudara-saudara. Dan orang yang memiliki kerendahan hati, itu tentunya dia akan melihat orang lain gak lebih rendah daripada diri dia saudara-saudara. Karena dia tahu kalau manusia itu diciptakan segambar dan serupa dengan Tuhan. Dan orang yang memiliki kerendahan hati tentu akan menghargai orang yang lain juga gitu saudara-saudara.
Dan berbicara soal kehidupan umur yang panjang. Nah ini kehidupan ya kalau orang memiliki kerendahan hati, dia akan memiliki kekayaan, kehormatan. Nah itu biasa berelasi dengan umur panjang. Ya dia nggak stres, mungkin nggak punya banyak musuh gitu ya. Ya dari kekayaannya dia bisa hidup dengan baik. Dan juga orang memiliki kerendahan hati, dia memiliki apa dikatakan hikmat. Hikmat berarti, hikmat itu apa sih? Hikmat itu kemampuan untuk kita mengambil keputusan dengan tepat, saudara-saudara. Dengan benar gitu ya. Jadi yang pertama ini, yang saya mau share, saya cuma share 2 aja ya saudara-saudara. Yang pertama itu smart work dan hard work tadi gitu ya. Pertama kita mesti memiliki kerendahan hati. Kenapa? Karena yang tadi dibilang, hikmat ada pada orang yang rendah hati. Hikmat ada pada orang yang rendah hati. Dan ganjaran kerendahan itu hati itu adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Pada saat kita bisa mengambil keputusan dengan benar di dalam hidup ini. Ya mungkin termasuk juga keputusan mengenai kesehatan kita gitu ya. Ya. Dan berbicara soal kerendahan hati saudara-saudara, ini enggak berbicara soal kehidupan yang ada di bumi ini juga saudara-saudara. Tetapi untuk dapat melihat karya keselamatan Kristus saudara-saudara, untuk kita dapat melihat anugerah Tuhan, itu dibutuhkan kerendahan hati saudara-saudara. Kenapa? Karena kalau kita berbicara soal kekristenan, kita berbicara soal anugerah Tuhan dalam hidup ini, itu adalah saudara-saudara, ya kalau kita berbicara inti dari kekristenan adalah kita manusia yang berdosa diselamatkan oleh Tuhan yang datang dan turun ke bumi dan Tuhan mati untuk dosa-dosa kita saudara-saudara. Kalau kita nggak punya kerendahan hati untuk melihat diri kita sebagai orang berdosa, kita nggak akan melihat karya keselamatan Tuhan saudara-saudara. Dibutuhkan kerendahan hati untuk, karena aku beberapa kali ngobrol gitu sama orang, misalnya sharing mengenai firman Tuhan, tapi mereka seringkali juga enggak menganggap diri mereka sebagai manusia yang berdosa. Mereka bilang, oh ya gue orang yang baik kok, oh ya gue orang yang udah cukup lah di dalam hidup ini, gue udah berbuat baik. Saudara-saudara, dibutuhkan kerendahan hati untuk apa? Mendapatkan kehidupan gitu ya. Di Mazmur 149 ayat 4 dikatakan, ia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan apa? Dengan keselamatan. Untuk melihat karya keselamatan Tuhan. Itu juga butuh kerendahan hati saudara-saudara. Oke, jadi yang pertama, kita mau belajar rendah hati. Agar kita memperoleh apa saudara-saudara? Hikmat. Kita memperoleh hikmat daripada Tuhan. Nah yang kedua saudara-saudara, love what you do, not do what you love. Maksudnya apa nih? Kita mencintai apa yang kita lakukan, bukan melakukan apa yang kita cintai saudara-saudara. Mencintai apa yang kita lakukan, bukan melakukan apa yang kita cintai. Maksudnya apa ya? Karena seringkali saudara-saudara, dalam hidup ini, kita hanya ingin bekerja atau hanya semangat bekerja atau kita memiliki gairah kalau kita melakukan apa yang kita sukai. Tetapi kalau kita cuma dapatnya atau pekerjaan kita yang kita kerjakan itu adalah hal yang kita nggak sukai, mungkin kita mengerjakannya itu dengan apa? Dengan gerutu gitu ya, dengan wah males lah gitu, wah gue nggak suka pekerjaan ini, jadi gue kerjainnya setengah-setengah aja gitu. Tapi kalau untuk pekerjaan yang dia sukai, wah dia mungkin mau gitu ya. Nah, saudara-saudara, firman Tuhan nggak mengatakan seperti itu saudara-saudara. Firman Tuhan mengatakan, cintai apa yang menjadi tanggung jawab kita gitu. Yang kau lakukan,
love what you do gitu. Jadi apa yang menjadi kerja kita, apa yang menjadi tugas kita, apa yang menjadi tanggung jawab kita, kita mesti belajar mencintai itu dan melakukan dengan segenap hati. Bukan melakukan apa yang pengen kita lakukan, saudara-saudara. Karena di ayat yang sangat terkenal gitu ya, di Kolose 3 ayat 23, ya, ini ayat favoritnya Matthew. Mana Matthew? Dikatakan apapun yang juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara-saudara, itu ayat yang sangat terkenal. Itu konteksnya apa, saudara-saudara? Kalau kita ngelihat konteksnya, saudara-saudara, ya itu di perikop itu dia berbicara soal hubungan gitu ya, bapak dengan anak, suami istri, istri suami gitu. Dan pada saat dikatakan apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Itu konteksnya apa? Itu ngomong soal hubungan apa? Hubungan budak hamba-hamba dengan Tuhan. Ya, di ayat sebelumnya, hai hamba-hamba taatilah Tuhanmu yang ada di dunia ini dalam segala hal. Ini hamba ini apa, saudara-saudara? Budak gitu ya, doulos gitu. Ya aku pernah jelasin kayaknya di khotbah sebelumnya. Jadi ini budak yang kira-kira kalau dia ngerjain kerjaan dia, saudara-saudara, budak yang ngerjain kerjaan dari tuannya, kira-kira dia seneng gak sih? Budak itu kerjaannya apa ya budak? Suruh bersihin WC gitu atau apa gitu. Maksudnya suruh bener-bener, ya apalagi zaman itu ya saudara-saudara. Itu bener-bener gak enak banget pasti kerjaannya. Dan dikatakan di ayat 23 apapun yang kamu perbuat, ini buat siapa ngomongnya? Buat si budak-budak itu. Itu mereka kira-kira seneng gak sih sama pekerjaan mereka sebagai budak? Enggak, saudara-saudara. Pasti enggak senang, punya jaminan deh gitu. Tetapi firman Tuhan katakan, ya perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk siapa? Untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi kita mesti mencintai apa yang kita lakukan, yang menjadi tanggung jawab kita, yang menjadi tugas kita. Bukan apa yang kita cintai. Enggak, maksudnya tapi konteksnya gini ya, maksudnya oh lu gak boleh melakukan apa yang lu sukai gitu. Enggak, bukan gitu. Tetapi apa yang jadi tugas lu ya lu mesti semangat, lu mesti mengerjakan itu seperti untuk Tuhan, maksudnya gitu loh. Ngerti ya saudara-saudara ya? Boleh gak kita melakukan apa yang kita suka? Ya boleh gitu. Dan kalau itu menjadi pekerjaan kita ya puji Tuhan gitu. Tapi kalau bukan dan kita yang menjadi pekerjaan kita adalah hal yang kita gak sukai, firman Tuhan tetap bilang, ya lu mesti tetap perbuat itu dengan segenap hati. Kenapa? Karena itu ya itu perintah Tuhan. Maksudnya ya ini konteksnya hamba lu saudara-saudara, budak gitu, itu benar-benar pasti gak enak banget. Gak sebanding mungkin dengan apa yang kita lakukan sekarang gitu ya. Dan ini berbicara soal apa saudara-saudara? Berbicara soal setia dan tanggung jawab, memiliki tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Maka kata tuannya itu kepadanya, ini pas sudah dia balikin talentanya dengan kelebihannya gitu ya. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab pada perkara yang lebih besar. Jadi dalam setiap apapun yang menjadi tanggung jawab kita saudara-saudara, pastikan kita betul-betul melakukannya. Ya ini susah ya saudara-saudara, ini susah, nggak gampang gitu. Tapi kita belajar ya saudara-saudara. Nah yang menarik adalah, ya maka jawabnya, ini untuk hamba yang menerima 1 talenta yang nggak mengusahakan talenta tersebut. Tuannya bilang apa? Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Untuk hamba yang nggak melakukan tanggung jawabnya saudara-saudara, Tuhan bilang dia adalah hamba yang jahat dan malas. Saudara-saudara, mungkin ya kita pikir, waduh kan dia nggak melakukan kejahatan gitu ya, dia nggak melakukan tugas dia aja gitu. Dia nggak ngelakuin kejahatan, dia nggak ngebunuh orang lain gitu kan.
dia nggak memperkosa orang lain, dia nggak melakukan sesuatu hal yang menyakiti orang lain gitu. Dia cuma nggak melakukan tanggung jawabnya aja gitu saudara-saudara. Tetapi kenapa tuannya bilang, lu hamba yang jahat gitu. Karena saudara-saudara, ya coba kita bayangkan gitu ya. Misalnya seorang ayah gitu. Dia dipercayakan anak gitu dan keluarga oleh Tuhan gitu. Dan dia nggak melakukan tanggung jawabnya saudara-saudara. Dia menelantarkan anaknya, nggak ngurusin anaknya, nggak makan anaknya, nggak mendidik anaknya. Dia ya udah gue lepas tanggung jawab aja gitu. Kira-kira jahat gak orang tersebut saudara-saudara? Jahat ya saudara-saudara. Kenapa? Karena dia nggak ngurusin anaknya. Kita bisa ngelihat gitu ya. Pada saat misalnya seorang pekerja gitu yang digaji gitu, pegawai, menerima upah dari atasan, tapi dia nggak kerja sama sekali. Dia sering bolos atau dia malas-malesan gitu kerjanya. Kira-kira jahat gak karyawan tersebut? Jahat ya, kenapa? Karena dia sedang mencuri gitu, kan dia sudah dibayar waktunya gitu, dan dia sedang mencuri waktu. Pada saat orang memiliki tanggung jawab, dan dia nggak melakukan tanggung jawab tersebut. Apalagi untuk hal-hal yang penting gitu ya, misalnya ya kita bisa bayangin aja misalnya kalau pilot gitu yang mengendarai pesawat, dia nggak bertanggung jawab gitu, dia mabok-mabokan hari sebelumnya atau dia nggak tidur dengan baik, nggak jaga kesehatan dengan baik gitu ya. Wah itu, saya punya teman pilot gitu dan dia ceritain gitu, maksudnya kalau ya kalau pilot itu mesti dicek gitu dalam setiap, dia ada jangka waktunya, dia dicek kesehatannya, dicek mentalnya, dan dia dicek kesehatan secara fisik. Oleh mungkin kayak badan penerbangan atau apa gitu ya. Kenapa? Karena untuk melakukan tugas itu tanggung jawab yang sangat besar, karena dia memegang nyawa begitu banyak orang ya saudara-saudara. Nah itu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Tetapi ya firman Tuhan katakan kalau kita nggak setia dalam perkara kecil, kita nggak akan diberi perkara besar saudara-saudara. Jadi tanggung jawab itu mesti dilakukan dalam hal terkecil sekalipun gitu. Apa yang Tuhan percayakan sama kita dari hal yang terkecil, kita mesti lakukan dengan sebaik mungkin. Jadi kalau kita balik saudara-saudara, smart work dan hard work gitu ya. Kita perlu dua-duanya ini saudara-saudara. Di Matius 25 ayat 29 dikatakan seperti ini. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Karena setiap orang yang mempunyai apa saudara-saudara? Kalau kita lihat apa yang dua hamba itu miliki, yang dikasih 2 talenta dan 5 talenta, apa yang mereka punyai? Mereka memiliki apa? Memiliki tanggung jawab saudara-saudara. Mereka memiliki mental untuk mengelola apa yang sudah Tuhan percayakan kepada dia. Itu yang gak dimiliki oleh hamba yang memiliki 1 talenta tersebut saudara-saudara. Dan ingat, ya kalau kita ngelihat ini di bagian firman Tuhan yang lain nih, saudara, ini sebenarnya pengelola ini gak cuman hanya mengelola kekayaan, keluarga dan lain-lain. Tapi ini berbicara juga mengenai bagaimana kita mengembangkan, bagaimana kita memultiplikasi firman yang sudah Tuhan kasih sama kita saudara-saudara. Ini berbicara soal iman. Pada saat kita mendengar firman Tuhan, pada saat benih firman itu ditabur, apakah itu bertumbuh dan berbuah, apakah itu menghasilkan, atau enggak. Itu berbicara soal itu juga saudara-saudara. Jadi enggak cuman, iya karena itu tanggung jawab kita juga saudara-saudara. Saudara-saudara sedang mendengar firman Tuhan.
saudara-saudara mendengar firman Tuhan dan saudara-saudara bertanggung jawab terhadap apa yang saudara dengar. Apakah firman itu saudara kelola, saudara apakah itu menghasilkan buah, apakah itu dia mati saudara-saudara. Jadi ya yang terakhir ingat, saya cuma mau share 2 aja, work hard. Bekerja dengan giat untuk apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Karena apapun yang kita kerjakan, itu harus kita kerjakan seperti untuk siapa? Seperti untuk Tuhan. Dan yang kedua, work smart. Kerja dengan apa? Dengan hikmat saudara-saudara. Kerja dengan hikmat yang daripada Tuhan, yang didapatkan dari apa? Kerendahan hati. Dan takut akan Tuhan. Jadi ya doa saya untuk jemaat di sini, ya kiranya kita dimampukan untuk kita dapat menjadi pengelola yang baik ya saudara-saudara. Untuk setiap apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam hidup kita. Bekerjalah dengan giat dan bekerjalah dengan hikmat yang daripada Tuhan. Yang berlandaskan kerendahan hati dan takut akan Tuhan. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini, untuk pemberitaan firman yang sudah disampaikan. Tuhan, kiranya semua apa yang sudah disampaikan ini dapat tertanam dan bertumbuh subur dalam hati setiap jemaatmu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Allah kami yang hidup. Amin. Pada pukul 12 siang, ibadah Youth Sunday Service diundang untuk hadir di dalam ibadah WBI di gedung 52 lantai 2. Shalom jemaat Tuhan, biarlah setiap kita dapat mengelola segala sesuatu yang Tuhan berikan pada kita. Berikut ialah seputar informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Siang ini, ibadah Youth Sunday Service akan membahas mengenai stewardship dan akan dilayani oleh Ciwilis. Disusul pada hari Rabu, para wanita diundang untuk mengikuti ibadah WBI pada pukul 5 sore di gedung 52, lantai 2. Ibadah WBI ini akan membahas mengenai bersukacitalah dan akan dilayani oleh Ibu Suryani. Disusul pada hari Kamis, ibadah doa kembali dilaksanakan pada pukul 5 sore di gedung 35. Kemudian pada hari Sabtu pukul 9 pagi, komunitas usia Mas akan dilaksanakan di gedung 52, lantai 2. Dan pada malam harinya, ibadah Kompas akan membahas mengenai hidup tenang tanpa hutang dan akan dilayani oleh Bapak Sandi Sujak. Dan pada hari Minggu pukul 8 pagi, ibadah raya akan membahas mengenai cakap mengelola berkat Tuhan dan akan dilayani oleh Andreas Filipus. Disusul pada pukul 10 pagi, ibadah sekolah minggu akan belajar tentang firman Tuhan mengubahmu. Lalu pada pukul 12 siang, ibadah Youth Sunday Service akan dilaksanakan di gedung 52, lantai 2. Sekian informasi penting untuk sepanjang minggu ini. Terus mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman weekly news kita pada minggu ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sandi Jaya, Bapak Gembala. Kita tempat ini Tuhan memberkati dalam pelayanan dan keluarga. Puji Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu yang saat ini baik di atas maupun di bawah baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh angkat tangannya. Ya, kami menyambut datangan Bapak Ibu dan jika belum mempunyai tempat ibadah tetap, kami menyambut kembali untuk datang di minggu mendatang. Tuhan memberkati.
Dan sebentar kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan akan diberikan 2 kali. Dan bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online dapat dengan scan barcode yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Kami mengucap syukur Bapak pagi hari ini Tuhan. Engkau baik dan firman-Mu juga Tuhan. Sudah ditaburkan, biar itu membuat kami Bapa, mengubah hidup kami, memberikan kami kekuatan dan memulihkan kami. Untuk kami dapat mengelola apa yang sudah Engkau percayakan kepada setiap kami. Dan untuk kami dapat naik tingkat lebih lagi Bapa dalam mengasihi-Mu, dalam iman kami. Biar kami dapat bertumbuh dan berbuah Bapa dengan firman yang sudah ditaburkan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini Tuhan kami memberikan kabar syukur kami. Biarlah apa yang sudah Engkau taburkan juga Tuhan Engkau berikan kepada kami. Apapun Tuhan yang sudah Engkau berikan baik. Berkat-berkat jasmani, rohani semuanya. Oleh sebab itu Tuhan sudah selayaknya kami untuk mengembalikan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan kami mau memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita memberi persembahan kita dengan ucapan syukur. Amin. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Amen. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru.
Tuhan bersyukur untuk hari ini, kami bersyukur untuk minggu pagi hari ini kami boleh dapat beribadah, datang menghadap Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Engkau memampukan kami untuk kami menjadi anak-anak Tuhan yang dapat bertanggung jawab, dapat mengelola untuk apa yang Tuhan sudah percayakan di dalam hidup kami. Mampukan kami untuk kami dapat bekerja dengan giat, bekerja dengan keras, dan mampukan kami juga untuk kami bekerja dengan hikmat yang daripada Tuhan, yang Tuhan berikan kepada kami, dan mampukan kami untuk kami memiliki kerendahan hati dan kami memiliki sikap yang takut akan Tuhan, agar kami dapat memiliki hikmat itu ya Tuhan. Tuhan mau pimpin kami dalam kehidupan kami, apapun yang jemaat di tempat ini lakukan dalam pekerjaan, pendidikan, dalam keluarga, apapun yang mereka lakukan di luar Tuhan, Kau mau berkati, Tuhan mau sertai, dan kami percaya penyertaan Tuhan ada di atas jemaat GBI Jelambar Timur. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan kami yang berlibur keluar kota, keluar negeri, kemanapun, yang gak bisa ikut ibadah, Tuhan juga mau sertai mereka dan lindungi mereka ya Tuhan. Terima kasih, dan jemaat-jemaat yang terkasih, angkatlah tangan dan terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan Allah memberkati, melindungi dan menyertai jemaat GBI Jelambar Timur, memampukan jemaat GBI Jelambar Timur untuk menjadi pengelola-pengelola yang cakap untuk setiap talenta yang Tuhan sudah percayakan dalam hidup jemaat GBI Jelambar Timur, dan terlebih lagi mampukan kami untuk kami dapat menghasilkan buah yang baik untuk setiap benih firman yang tertabur dalam hati kami ya Tuhan. Dan jemaat yang terkasih, pulanglah dengan penyertaan, perlindungan daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan persekutuannya dengan Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Selamat pulang, Tuhan memberkati.